Oh. Kita sekarang masuk ke poskonya Ibu Lina. Namanya apa? Posko namanya apa? Wartel. Ayo kita ikuti. Wartel singkatan dari Wargi Tehlina. Ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Terlebih dahulu saya mengucapkan atas nama Bu Lina Subalina dan semua tim atas kehadiran. Saya mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Jenderal, berikut tim, begitu juga Pak Asep dan semua para tamu undangan, tim dari Bu Lina yang sama-sama hadir. Yang lebih utama kita panjatkan dulu puja dan puji pada Allah Rabbi, yang mana kita dengan rahmatnya Allah kita bisa bertatap muka, bisa silaturahmi sama-sama di ini tempat. Semoga pertemuan ini, silaturahmi ini menjadikan rahmat, cukang lantaran rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam acara ini terutama saya menyambut dari kedatangan beliau-beliau dari caleg provinsi DPR RI sama provinsi. Bapak saya ucapkan salam hormat. Dan tak lupa mungkin dalam acara ini sebagaimana yang kemarin beberapa hari kita komunikasi, bahkan pertama dengan tim beliau yang dari Ranca Ekek, Pak Asep Lili. Begitu juga kemarin alhamdulillah dapat berkomunikasi juga dengan beliau, sehingga beliau alhamdulillah bisa hadir ke poskonya Wartel Wargi Tehlina yang dari caleg Dapil 4 Kabupaten Bandung. Ya mungkin untuk pembukaan ini dari saya sekian dulu Pak Jenderal, Pak Dewan. Mungkin yang selanjutnya ada sambutan dari kesepuhan, kebetulan pendiri pencetus PAN juga Partai Amanat Nasional dari Ranca Ekek, Pak Haji Kasbul. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, terutama kepada para tamu, Pak Jenderal Yosep dengan timnya, kami, walaupun saya diberitahu secara mendadak, saya wajib untuk menghormat tamu. Pertama sebagai penduduk di Ranca Ekek ini, yang kedua sebagai sesepuh di PAN Kabupaten Bandung, mengingat pribadi saya pada waktu tahun 98 sebagai pendiri adanya PAN di Kabupaten Bandung. Inilah yang disebut politik. Di kampung mah disebutnya politik, nipu nuletik. Nuletik nu kumaha, nu belegu. Pedah boga duit hayang jadi dewan. Namarukan kumaha di dewan teh. Jadi seorang wakil rakyat
Di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan harus punya syarat mutlak. Minimal 2. Pertama, bastotan fil ilmi. Punya kemampuan ilmu. Baik ilmu agama maupun ilmu umum. Banyak yang ujug-ujug kan tampil, tidak ditunjang oleh pengetahuan, di dewan bungkem. 5 tahun bungkem. Dalam agama Islam dosa itu. Bastotan fil jismi itu punya kemampuan fisik. Baik fisik secara jasad maupun fisik di luar jasad. Dalam kalimat jismi teh include di jalan teh boga duit. Kenaon cenah hayang nomor hiji? Tiud. Cap goler amplop nangtung. Sabaraha. Dulu saya menolak koalisi Yena dengan Ciatep untuk pemilu Kabupaten Bandung. Saya menolak. Kunaon? Ai rumus menang teh lain kitu, lain polontong, lain leget, pada boga duit, pada loba anak buah lain. Komo Ciatep teh da lain penduduk di Bandung. Mohon maaf. Insya Allah kami Kabupaten Bandung mendukung, di samping mendoakan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Pak Jenderal mendapatkan izin dari Allah. Amin, amin. La yaruddul qadru illa du'a'u, kata Rasul. Amin. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali dengan berdoa. Silahkan mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, Sunda, itu teknis. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasul. Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan dunia. Nah, oleh karena itu ya, kami atas nama Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Bandung, terima kasih atas sepak terjang langkah sehingga sampai kepada kampung kami. Syukur-syukur nanti kepada tempat-tempat yang lain. Kenapa ada calon lain? Karena kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Mohon maaf kalau berkepanjangan ya, karena ini sono mangpang lumpur mangpang paharep-harep ya. Sabab kayak jadi hese saya. Gampang. Kayak hese saya ketemu. Betul. Ya karena waktu. Ya seperti dengan saudara Najib saja. Saya sebagai pendiri, sebagai tokoh, aduh, kudu ngisian daftar hadir. Nah, apa? Ada CCTV, jadian. Nah, apa? Memang silakan, itu kan urusan duniawi kiwari kan. Kena naon? Sugan-sugan Pak Jenderal nyumbang CCTV untuk DPC di dia. Sehingga kontrol gitu tahu. Demikian, terima kasih sekali lagi. Semoga langkah dan sepak terjang Pak Jenderal menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur karena banyak sekali yang udah diberikan oleh Allah pada kita. Apalagi kepada saya udah umur mau 60 ini. Luar biasa kesehatan itu. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menjadi manusia dan yang beriman, bertakwa. Yang saya hormati teman saya ini Brigjen TNI Purnawirawan Rahmat, Bacaleg DPRD tingkat 1 provinsi. Lawannya Ibu Toriko. Kita berharap kita ganti Ibu Toriko. Biar di provinsi juga punya jagoan gitu loh. Untuk PAN ini. Terus yang saya hormati sesepuh Pak Haji Kasbul, pendiri PAN untuk di Kabupaten Bandung. Tadi saya sudah menyimak
luar biasa Pak. Biar nanti ada yang perlu saya jawab, bisa jawab nanti. Yang saya hormati Saibul Bait yang punya rumah, Ibu Lina dengan Carogena, Pak Dadi. Yang saya hormati Kang Asep, terus ibu-ibu, bapak-bapak, semua akang-akang, teteh-teteh yang hadir, yang nggak bisa sebutin satu persatu. Hatur nuhun atas undangan ke sini saya dan hatur nuhun oge kanggo kasumpingana. Tentu meluangkan waktu itu yang luar biasa karena meninggalkan, kalau istri meninggal suami di rumah, meninggalkan anak, kalau bapak meninggalkan istri dan meninggalkan pekerjaan yang ada kerja. Ini luar biasa bagi saya. Kehormatan bagi saya bisa berkumpul di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin Kang Asep dengan beberapa Kang Japar udah pernah dengar visi misi saya, tapi tidak salah juga saya sampaikan lagi ya. Saya sampaikan lagi sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat, yang tadi disampaikan oleh sesepuh kita, terjawab. Itu yang penting. Saya sebetulnya namanya Yusef Sudrajat. Saya lahir di Bogor, besar di Bandung. Bapak seorang Garut, ibu saya orang Bogor. Jadi pasti orang Sunda, sukuna Sunda. Mohon maaf saya bicara campur aja bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Saya besar di Bandung, SD saya di SD Patra Kumala, TK-nya di Piati Putra. Piati Putra itu di Arhanudi 3 itu, di Jalan Manado. SMP saya di Jalan Ambon, SMP 7. SMA-nya baru ke Bale Endah, karena pindah rumah ke Jalan Muhammad Toha. Jadi saya besar di situ. Makanya saya dengan Ranca Ekek, kenapa waktu saya jadi dan sektor, Ranca Ekek menjadi sentral perhatian saya. Kenapa? Karena waktu saya zaman SMP SMA di Bale Endah itu, di Gang Gemah, tiap pagi itu ada tukang jualan lauk. Pakai joran ngarana teh. Bawa joran gitu kan. Bahwa subuh-subuh tuh jam 5, jam genep tuh saya ngajorok dah. Lauk Mas Ranca Ekek. Saya masih ngiang ini. Berarti Ranca Ekek tuh daerahnya Lauk Emas. Tapi ayeuna eueuh. Karena lahannya udah rusak semua. Airnya udah rusak. Itu tahun 80-an masih ada itu Lauk Emas Ranca Ekek itu. Makanya saya waktu dan sektor konsentrasi ke sini, Pak. Untuk ingin mengembalikan lagi Lauk Emas Ranca Ekek kayak deui gitu loh. Amin, amin. Dengan harapan airnya harus bagus. Tentu air Ranca Ekek itu harus bagus itu. Baru bisa lagi ada Lauk Emas Ranca Ekek. Nah itu jadi saya asal sini, saya lulus SMA itu 83. Saya masuk Akabri 83 itu 2 bulan saya di Magelang, dipulangkan. 84 daftar lagi. Gagal lagi, tapi masuk pra. 85 tanpa tes, saya masuk. Jadi 3 kali saya masuk akademi militer. Punya istri 1, alhamdulillah. Saya punya anak 3. Anak saya semua namanya Muhammad, yang 2 tuh. Muhammad Raka Regnata, lahirnya di Loksmawe, 94. Sekarang Danki di 403 di Jogja. Udah punya cucu saya dari situ. Yang kedua, Raras Anissa Putri, sekarang di Bale Endah, udah nikah juga. Mohon doanya, karena udah setahun lebih belum punya momongan. Yang ketiga, Muhammad Rizki Ananda Sudrajat. Sekarang lagi pendidikan di Akademi Militer tingkat 4. Jadi, dua-duanya anak saya serahkan ke negara. Saya 20 tahun di Aceh, Pak. 3 tahun di Ambon, 2 tahun di Papua, 2 tahun di Bali, selebihnya di sini. Jadi 34 tahun atau 35 tahun saya penugasan, ya 25 tahun saya di daerah operasi. Makanya muka saya, tindak tanduk saya, seperti waktu kemarin di Citarum Harum, yaitu saya memang seperti itu gitu loh. Saya selalu menghadapi pertempuran. Jadi saya beberapa kali pertempuran, beberapa kali kontak tembak, dan satu kontak tembak yang sangat luar biasa menurut saya, dan tidak bisa
dan jarang dialami oleh para perwira khususnya di Angkatan Darat ini. Saya berdua lawan GAM 10 orang. 10-10-nya tewas waktu itu. Saya juga kena tembak, anak buah saya kena tembak. Sehingga saya dapat KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Kalau jenderal yang punya integritas baik, yang punya jiwa juang baik, tegablek duit. Yang Bapak bilang tadi, harus siap dengan uang. Saya nggak punya duit. Baik, saya akan membawa politik baru, politik pembaruan. Yaitu politik yang kalau ngomong A, ya harus A. Ngomong B, B. Tapi katanya kalau politik itu kalau A jadi A absen, A2, A3. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau itu. Karena saya jalan dari tentara. Dasar saya tentara. Tentara itu kalau A, ya A. Ya B, ya B. Tidak boleh. Dasar dari itu, banyak dosa saya pada saat saya tugas, walaupun negara memberikan saya sebagai pahlawan lah ya. Tapi dalam hati kecil saya, apa hak saya mengambil nyawa orang lain? Makanya saya bilang beberapa ustadz saya ketemu, ngobrol, sebelum saya masuk politik, bagaimana saya, walaupun jelek begini, walaupun banyak dosa, kita kan pendosa semua nih. Sok darussa kabeh ya. Mun dibuligirkeun ku Allah mah era kabeh urang teh. Ya kan kita punya dosa semua. Tapi tetap niatan kita begitu maut hayang ke surga. Makanya kita 17 rakaat tiap hari wajib itu pasti dilaksanakan karena ingin masuk surga gitu loh. Ingin masuk surga. Makanya saya tanya, gimana caranya? Saya ingin masuk surga. Jadi itu niatan dasar saya masuk politik. Kata Pak Ustadz, boleh masuk surga Pak. Bapak diam di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Sholat 17 rakaat, tambah sunat-sunatnya, ngasih masjid, ngasih yatim piatu, terus aja sampai meninggal. Kalau itu saya lakukan Pak Ustadz, masuk surga? Belum tentu. Belum tentu kok. Akhirnya, apalagi Pak Ustadz saya bilang, kalau begitu, Bapak jadilah pejabat yang jalan kedua. Pejabat yang amanah. Setiap cotretan tanda tangannya, setiap hak rakyat yang lewat Bapak disalurkan secara benar, tidak ada dikorupsi sedikit pun. Insya Allah Pak, Bapak meninggal masuk surga tanpa dihisab. Leres tuh? Itu yang saya cari gitu loh. Itu yang saya cari. Sehingga kalau saya jadi itu yang akan saya lakukan Pak. Jadi itu yang saya cari. Artinya saya ingin masuk surga tanpa dicuci dulu di neraka. Yang kedua, dasar saya masuk politik adalah melihat situasi kondisi Indonesia yang semrawut ini. Indonesia yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dilihat dari semua masyarakat semua udah bilang semua setiap hari ditontonkan dengan korupsi-korupsi. Luar biasa korupsi kita ini. Kita tahun-tahun 90, tahun 2000, kalau ada yang kena korupsi 1 miliar, kaget kan? Jing, segede naon atau 1 miliar sananya. Gelo loba Masuk ke 2000 ka dia 10 miliar, kaget. 2023 sekarang 8 triliun, tenang-tenang masyarakat. Kan udah bosan, udah tiap hari ditontonkan itu, nggak kaget. Padahal 8 triliun itu sebarahannya 8.000 miliar. Gila sakumaha ta. Tapi cicing DPR semua diem. Nggak ada yang bunyi tuh. BEM tidak demo. Nggak demo. Coba bayangkan. Artinya ini udah luar biasa. Ini darurat gitu loh. Darurat korupsi. Udah berjamaah semua. Jadi moralnya udah hancur Indonesia ini. Dilihat dari demografi juga, bayangin aja. Yang katanya 17.000 pulau kita ini. Nyatanya di lapangan sekarang hanya 20% dari wilayah Indonesia diperebutkan oleh 90% atau 95% penduduk Indonesia. Ya, kita-kita ini. Kita-kita ini nih. Semua rata-rata di sini rumah
dihuni oleh 3 generasi. Iya kan? Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 4, berarti ada 5 kepala keluarga di satu rumah. Saya sering ngobrol dengan pemuda-pemuda tuh. Kang, niat sebelum nikah apa? Niatnya saya ingin punya kerja, ingin punya rumah, ingin punya mobil, baru nikah. Tapi apa daya tangan tak sampai. Sementara kebutuhan biologis sudah tidak bisa ditahan. Cekolot nate, daripada dosa mana mah kawin deh, enggak sendiri kamar, iya kan? Akhirnya sekucuk keluarga tuh. Kalau belum punya anak mah masih lumayan satu kamar. Udah punya anak 3 gimana tuh? Dan ini semua rata-rata di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, di mana-mana seperti itu di kota-kota itu. Supaya masyarakat Jawa Barat nantinya bisa berdaulat di tanahnya, batasi itu. Contohnya di Jogja. Kenapa Jogja bisa? Jogja tidak boleh ada orang non pribumi untuk beli tanah di sana. Boleh berusaha di sana, nyewa dia. Kenapa Jawa Barat nggak bisa? Kalau semua inong-inongnya kumpul lakukan itu bisa. Karena semua pejabat ingin mudahnya, ingin amplop tadi itu. Setiap tanda tangan yang dia keluarkan untuk membebaskan tanah untuk orang asing, pasti dia dapat sesuatu. Itu masalahnya gitu loh. Itu masalah. Undang-Undang Dasar 45 udah 4 kali amandemen sampai terakhir di 2022 itu. Sekarang definisi orang Indonesia asli itu sudah berubah. Dulu Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 presiden adalah warga negara Indonesia asli, ya kan? Asli. Asli itu siapa? Ya 100 suku bangsa itu. Sunda, Jawa, Batak dan sebagainya, ada 100. Yang keturunan tidak asli. Non pribumi. Sekarang parah, udah di amandemen bahwa warga negara Indonesia asli adalah mereka-mereka yang lahir di Indonesia. Yang lahir, itu perubahan. Artinya, yang sipit pun warga negara Indonesia asli. Ini harus balikan lagi ke UUD 45 yang murni dan seluruh nanti. Tugas apa? Ya tugas saya, gitu loh. Makanya, banyak tentara yang mau masuk ke Dewan sekarang, mungkin ada ratusan lah. Kita berharap di partai manapun semua masuk ke Dewan, di sana kita akan mempengaruhi yang lain gitu loh. Perubahan-perubahan itu, Kang. Jadi itu tanah tadi yang saya bilang, yang 80% dikuasai oleh 5% itu, ya mereka satu orang punyanya 350.000 hektar, 1 juta hektar. Ya orang-orang itu gitu loh. Dan saya udah duduk di situ, udah lihat. Ini yang ketidakseimbangan. Ada ustadz dari ujung pandang itu bilang, Pak, bahwa yang memberi dan yang menerima itu nggak dosa. Nggak ada dosanya. Bener. Karena ustadz itu udah mengkaji, dilihat di Quran semua, oh ternyata sogok menyogok tuh nggak dosa. Hanya langsung masuk neraka. Langsung masuk neraka. Artinya kalau dosa masih bisa diampuni. Masih taubat nasuha gitu loh. Tapi langsung masuk neraka, coba kumaha. Nggak ada. Makanya karena niat baik saya ingin saya masuk surga, saya tidak akan melakukan itu. Amin, amin, amin. Saya tidak akan melakukan itu. Jadi itu Pak J, saya hanya 2. Yang satu, begitu saya jadi handphone saya tidak akan rubah nomornya. Itu aja lah. Bapak berapa kali pemilu selalu ditipu itu kan? Calon-calon ya udah jadi handphone ini diganti kan? Jadi saya tidak akan ganti handphone. Yang kedua, saya tidak akan korupsi. Karena niat saya ke surga. Saya tidak akan korupsi. Kenapa saya setiap ketemu teman, ketemu saudara, ketemu buaturan, selalu saya ngomong, saya tidak akan korupsi. Karena itu adalah energi bagi saya. Merencek akang itu, Pak Yosef Sanjadi ngomong gitu.
saya udah lakukan. Di Citarum Harum kalau saya mau cari duit Miliaran. wah Miliaran. 450 pabrik. Iya. Kalau satu pabrik 10 juta tiap bulan. Kalau saya iya kan gini, mereka ngasih. Tapi saya tolak. Saya tolak dan saya cor tuh dari 450 120 pabrik yang saya cor. 2 bulan, 1 bulan saya tutup, itu ruginya tuh miliaran. Artinya saya udah lewati itu gitu. Saya nggak tergiur dengan uang haram, Pak. Ada uang aspirasi. Iya. Jangan diambil, jangan dibuat rumah sendiri. Untuk masyarakat, silakan. Dibagi-bagi, tidak. Bukan bagi-bagi 100.000, tidak begitu. Tapi ada pembuatan sarana umum. Pasum apa, mau air bersih, WC komunal, lapangan poli, rehaban masjid, macam-macam lah kebutuhan rakyat. Silahkan lakukan itu. Loh, Pak Yosep kan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Iya. Terus gimana caranya? Caranya setiap kecamatan, saya kan punya tim saya, ada Korcam kayak Kang Asep ini. Nanti Kabupaten Bandung dan Bandung Barat saya pisah. Nanti akan saya buat ketuanya siapa. Ketuanya siapa, Pak Yosep? Ketuanya adalah kecamatan yang gemuk yang memilih saya. Kalau saya jadi ya, misalnya saya dapat 100.000. Nanti kita akan cek aja di KPU. Oh, kecamatan Racai kayak gini, pemilih saya 10.000 misalnya. Kecamatan lain hanya 8.000, 7.000. Berarti ketuanya Pak Asep. Yang lain ada bendahara, ada ini. Silahkan komunikasikan untuk dana-dana itu. Tiap reses saya ketemu. Setiap reses, 3 bulan sekali, ada seminggu atau 2 minggu. Kita, tim-tim itu harus kumpul dengan saya. Barang, ya, Bandung Barat 200 orang, Kabupaten Bandung mungkin 200-300 orang. Kita ngomong. Bagi di situ, Pak Asep. Tentu yang proses utama adalah kecamatan yang gemuk itu. Apa di situ? Diprioritaskan. Puter, silakan secara baik-baik. Tiap 3 bulan, tiap turun dapil duit itu silakan. Itu yang saya lakukan untuk ke depan. Ini penting karena itu pasca itu. Sehingga saya akan ketemu terus, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, teteh yang mudah-mudahan menular ke teteh. Mau jadi dewan itu bukan untuk mencari kekayaan teh, tapi mencari ridho Allah untuk kedepannya, karena kita udah krisis moral terus terang aja di Indonesia ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah bagi kita semua ya. Amin. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pembina atau pendirinya PAN, sekarang menjadi penasehat Kabupaten Bandung. Yang kami hormati Kang Yosep, teman kami, Soebul Bait, Bulina, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah Ibu Lina dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sholawat dan salam marilah kita aturkan junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Baik, terima kasih waktunya. Sebelum kami menyampaikan mungkin ada sedikit beberapa hal. Kata pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah kami memperkenalkan diri dulu. Jadi nama Rahmat panjangannya Rahmat Riono. Yang jelas kalau udah Nono itu ya orang Jawa lah kan gitu. Kami memang lahir di daerah Boyolali, Jawa Tengah ya, dekat Solo sana. Saya sudah beristri, kebetulan istri saya ini orang Ciamis, orang Sunda. Anak kami 3, satu kebetulan laki-laki, sekarang kerja di PT Len di Soekarno-Hatta. Yang kedua kemarin lulus dokter, sekarang kerja di rumah sakit umum di Majalaya. Dan yang ketiga kebetulan baru lulus
dari pondok pesantren, kemudian sekarang melanjutkan di SMA Taruna Agri dan Nusantara di Cibiru. Kemudian saya sampaikan kenapa kami ini tahu-tahu kok juga ikut terjun ke politik kan gitu. Saya nanti tidak panjang lebar karena Pak Yusef tadi sudah panjang lebar menyampaikan. Ya, intinya kami juga seangkatan sama Pak Yusef ini. Kami diceritakan tadi, saya lulus SMA 83, daftar pertama nggak lulus, terus kami kuliah. Kuliah, kebetulan saudara kami itu 8 orang. Bapak saya guru SD. Sehingga saya mikir, wah ini kalau saya kuliah ini lanjut, adik saya SMA mau kuliah lagi, gimana nanti biaya? Nah, akhirnya disitulah kayaknya saya daftar lagi Taruna. Ya akhirnya alhamdulillah tahun 85 sama-sama Kang Yusef. Kami daftar ulang, tapi kalau beliau udah dapat tiket order. Jadi langsung masuk beliaunya karena 84 sudah masuk pra. Kalau kami belum, kami masih berjuang beneran. Nah, akhirnya kita masuk sama-sama dan lulus di lantai tahun 88. Kami sudah ya dinas seluruh dari Sabang sampai Merauke, ya, walaupun sebentar-sebentar sudah kami alami. Dan pertama kami tugas ya seperti Kang Yusef, kami tugas di Kalimantan. Ya akhirnya istri saya ini sebenarnya tentara juga. Nah, tentara juga, dinas terakhir di Kalimantan, di Rindam. Makanya akhirnya ya ketemulah di sana seketnya. Ternyata orang Ciamis, ibunya Ciamis, bapaknya Surabaya. Makanya saya setelah pensiun ini terpanggil lagi untuk mengabdi kepada negara bangsa melalui legislatif. Ya di sini kita mengabdi kepada masyarakat. Nah pada saat mengabdi ini, nah kami curahkan istilahnya ya tenaga, pikiran saya, insya Allah nanti saya juga akan selalu turun, makanya saya ikut turun seperti ini tuh biar tahu bahwa ini loh saya gitu. Mungkin demikian dan sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.